Ya, perkenalkan nama saya Ana Agustina. Saya berasal dari kelompok 5 yang saat ini ingin menjelaskan tentang pengertian dari karangan ilmiah. Jadi karangan ilmiah itu merupakan sebuah karangan ilmu pengetahuan yang didasari oleh fakta, peninjauan, dan penelitian yang kebenarannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi sebuah karangan itu belum bisa dikatakan ilmiah apabila karangannya itu belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan dengan menulis karangan ilmiah ini, mahasiswa bisa meningkatkan kualitas dirinya lewat tulisan-tulisan yang dia buat gitu. Nah, karangan ilmiah ini sendiri ditulis dengan metode metodologi dengan penulisan yang baik dan benar. Jadi sekian pengertian dari karangan ilmiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rani Yanwari. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa jenis dari karangan ilmiah. Yang pertama ada makalah. Makalah merupakan suatu karangan ilmiah yang membahas tentang suatu permasalahan tertentu, yang dimana sudah melalui proses penelitian dan sudah dilakukan riset secara lapangan. Lalu yang kedua ada artikel. Nah, artikel ini merupakan suatu karangan ilmiah yang berisi pendapat mengenai fakta, fenomena, hingga kejadian-kejadian tertentu yang ditulis dengan menggunakan bahasa ilmiah. Nah, artikel ini dibuat untuk dipublikasikan ke dalam sebuah media online dan media cetak. Lalu, yang ketiga ada kertas kerja. Nah, kertas kerja ini merupakan suatu karangan ilmiah yang sama dengan makalah. Namun, yang membedakannya, dalam kertas kerja ini, permasalahan tersebut dianalisis lebih dalam lagi. Nah, biasanya kertas kerja dibuat untuk dipresentasikan di dalam sebuah seminar yang dihadiri oleh para ilmuwan. Lalu, yang keempat, ada paper. Nah, paper ini merupakan suatu karangan ilmiah yang berupa ringkasan dari hasil tes penelitian, yang dimana topik yang dibahas tersebut berdasarkan argumen-argumen dan data-data yang valid gitu. Lalu, yang selanjutnya ada jurnal ilmiah. Nah, jurnal ilmiah ini merupakan suatu publikasi yang diterbitkan secara berkala, yang dimana isinya memuat tentang artikel-artikel produk ilmiah, baik secara logis maupun secara empiris. Lalu yang terakhir ada skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, ketiga karangan ilmiah ini merupakan suatu karangan ilmiah yang dilakukan di jenjang perkuliahan. Namun yang membedakannya, skripsi dikerjakan di jenjang S1, tesis di jenjang S2, dan disertasi di jenjang S3. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya Robi Hermawan. Di sini saya akan menjelaskan syarat-syarat karya ilmiah. Pembuatan karya ilmiah itu kita tidak bisa asal-asalan. Kita harus memperhatikan titik-titik tertentu. Yang pertama yaitu komunikatif, yang kedua bersifat denotatif, yang ketiga bernalar, dan yang keempat adalah landasan teori kuat, yang keenam tulisan relevan dengan ilmu tertentu, dan yang keenam adalah bertanggung jawab. Yang pertama yaitu tadi komunikatif kan ya. Karya ilmiah yang baik memiliki sifat komunikatif. Hal ini terlihat dari bahasa yang digunakan agar mudah dipahami oleh orang lain. Gunakan bahasa efektif dengan tetap mematuhi kaidah penulisan ilmiah. Nah, seperti itu agar mudah dipahami oleh pembaca atau teman-teman yang membaca karya ilmiah ini. Kedua yaitu bersifat denotatif, yaitu membuat karya ilmiah tidak sama dengan membuat karya jenis fiksi. Dalam penyusunan karya ilmiah harus menggunakan kata yang bersifat denotatif. Hal ini untuk mempermudah pembaca dan memahami isi karya ilmiah yang ditulis. Ketiga yaitu bernalar, karena ketika kamu memulai atau menyusun karya ilmiah, sebaiknya tidak menggunakan perasaan yang membuat si pembaca menyentuh hati si pembaca gitu. Karena dalam karya ilmiah ini disusun dengan logika dan nalar sebagai salah satu syarat karya ilmiah. Hal ini akan membantu pembaca menangkap makna dari karya ilmiah yang sudah dibuat. Nah, sekian dari saya ya, mungkin ada 3 titik lagi ya akan dijelaskan oleh teman saya Widya. Untuk selanjutnya silahkan kepada Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Insan Gustini. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang syarat-syarat karangan ilmiah. Sebagian materi telah disampaikan oleh rekan saya, Saudari Robi. Syarat-syarat karangan ilmiah itu ada 6. Yang pertama, komunikatif. Yang kedua, bersifat denotatif. Yang ketiga, bernalar. Keempat, landasan teori yang kuat. Kelima,
tulisan relevan dengan ilmu tertentu, dan yang keenam, dapat dipertanggungjawabkan. Materi yang akan saya paparkan dimulai dari landasan teori. Landasan teori adalah sebuah perangkat, definisi, konsep, proposisi yang telah disusun secara rapi dan sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian. Fungsi landasan teori itu ada 3. Yang pertama, menyusun atau meringkas pengetahuan di bidang tertentu. Yang kedua, peristiwa terjadi diberikan keterangan waktu sementara. Yang ketiga, pengembangan pengetahuan baru dalam sebuah tulisan. Selanjutnya, tulisan relevan dengan ilmu tertentu, yaitu mengaitkan karangan ilmiah yang dibuat dengan ilmu yang dipelajari dari sumber terpercaya. Pastikan referensi yang digunakan itu benar-benar valid. Next, bertanggung jawab. Sebuah karangan ilmiah dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Untuk itu, dalam pembuatan karangan ilmiah, gunakanlah kaidah penelitian yang sistematis dan juga metodologi penelitian yang tepat. Juga hindari plagiarisme dalam pembuatan karangan ilmiah. Kesimpulannya, karangan ilmiah dihasilkan dari pemikiran yang sistematis, disusun dalam suatu urutan yang teratur, logis, dan benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Nuraini dari kelompok 5 Bahasa Indonesia. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang karangan ilmiah pada poin sistematika karangan ilmiah. Pada dasarnya, isi karangan ilmiah secara umum dibagi menjadi 3. Yang pertama, pendahuluan, kedua, isi atau uraian, yang ketiga, penutup. Namun sebenarnya pembebakan tersebut hanya cocok untuk karangan ilmiah, untuk karangan non-ilmiah. Adapun sistematika karangan ilmiah yang ideal dibagi menjadi 5 poin. Yang pertama, pendahuluan, kedua, teori, ketiga, data, dan keempat, analisis, dan yang terakhir, kelima, kesimpulan dan saran. Dari uraian di atas, tampak bahwa faktor terpenting yang membedakan karya dan non-karya atau karya ilmiah adalah ada atau tidaknya analisis. Analisis adalah kegiatan menghitung seperti menambah, mengurangi, dan membagi, menimbang-nimbang, membandingkan antara teori dan praktik, serta mengkaji satu atau beberapa aspek berdasarkan satu atau berbagai sudut pandang. Muara dari kegiatan menganalisis adalah menarik kesimpulan, yaitu memberi penilaian yang objektif tentang maju, mundur, untung, rugi, berhasil, tidak berhasil, baik, buruk, atau gabungan hal tersebut yang didasari oleh argumentasi yang tepat dan ukuran yang akurat bila menganalisis sesuatu yang merupakan kelemahan. Dalam bagian itu pula sekaligus diberikan saran perbaikan beserta alasan mengapa kita memberikan saran atau menyarankan hal seperti itu. Pada poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sylvie Yuliani. Terima kasih. Baik, kita lanjut teman-teman. Menurut Spinoza, tahun 1994, dari kelima bagian isi karya, porsi yang terbesar adalah bagian analisis. Bagian analisis merupakan tempat pengarang atau penulis berimprovisasi, pengolahan data, dan kalimat pembedah materi sesuai dengan selera dan pandangan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan membaca bagian analisis, inilah pembaca dapat melihat sikap kritis dan ketajaman nalar seorang penulis. Setiap penulis karya perlu menyadari bahwa bagian analisis dari karangannya itulah yang orisinil, yang murni ciptaan sendiri. Adapun menulis teori dan data sebenarnya tidak lebih dari kegiatan mengutip atau memindahkan teori dan data dari sumber ke dalam karangan.
Walaupun harus diakui bahwa penyusunnya menjadi bagian yang terintegrasi ke dalam suatu karangan tetap merupakan jasa pengutipannya atau penulisannya.